Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Fadijah Ramadhani dengan NIM 1121111123 dari kelas MA 21C05. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Etika dan tujuannya. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya kebiasaan. Ditinjau dari segi filsafat, etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Tujuan utama dalam etika adalah membahas mengenai tindakan manusia serta berkaitan dengan hidup. Bisnis dan tujuannya. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis, membantu pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, menunjukkan eksistensi, kebanggaan, dan pencapaian pemilik dan karyawan dalam jangka panjang. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Mengapa bisnis perlu beretika? Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Peran etika dalam bisnis. 1. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. 2. Etika hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. 2. Prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. 3. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. 4. Prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. 5. Prinsip integrasi moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Aliran dalam etika. 1. Aliran utilitarianisme. Baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang banyak dengan pengorbanan yang sedikit. 2. Aliran deontologi. Baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai estetika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. 1. Agama. 2. Filosofi. Yang ketiga, pengalaman dan perkembangan budaya. Dan yang keempat adalah hukum. Keuntungan menjaga etika. Yang pertama, jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. Yang kedua, timbulnya kepercayaan. Yang ketiga, kemajuan terjaga.
Jika perilaku etis terjaga, perolehan laba akan meningkat. Yang terakhir, bisnis akan terjaga eksistensi dan kesinambungannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.